masih melihat banyak sampah di bawah meja Ananda. Silakan Ananda ambil, Ananda buang ke tong sampah terlebih dahulu ya. Iya Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Adakah dari teman Ananda yang tidak datang? Hadir semua Bu. Oh, hadir semua ya. Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau review dulu materi minggu kemarin. Apa yang kita pelajari minggu kemarin, Ananda? Pesawat sederhana. Iya, benar. Minggu kemarin kita membahas mengenai pesawat sederhana, yang mana pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Lalu, apa-apa saja yang termasuk ke dalam pesawat sederhana tersebut, Ananda? Bidang miring, tuas, dan katrol. Betul sekali. Jadi Ananda masih ingat materi kita minggu kemarin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Ananda keluarkan buku pembelajaran kita, buku paket, LKS, dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda simpan terlebih dahulu. Sudah? Sudah Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang mana sebab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai berbagai bahan makanan dan mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan serta proses pencernaan di dalam tubuh dan gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Baik Bu. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, kita dapat mati karena tidak mempunyai energi untuk bertahan hidup. Coba Ananda bayangkan jika Ananda tidak makan selama sehari saja. Tentu tubuh Ananda akan merasa lemas dan tidak berenergi. Begitu peran penting makanan. Oleh karena itu, kita juga harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Dan kita juga harus tahu bagaimana makanan tersebut dapat dicerna oleh tubuh serta apakah makanan tersebut baik atau tidak untuk tubuh kita. Makanya pada hari ini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Apakah Ananda Ibu siap untuk belajar pada hari ini? Siap Bu. Makanan adalah bahan bakar yang menghasilkan energi bagi tubuh kita. Kita memerlukan energi tidak hanya untuk bekerja dan melangsungkan kehidupan, akan tetapi juga menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh. Energi diperoleh dengan membakar atau oksidasi makanan untuk menghasilkan energi. Tubuh membutuhkan energi untuk setiap kegiatan seperti detak jantung, kedipan ke melompat mata, dan mengangkat barang. Tubuh juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 30 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang Ananda makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan diukur dalam satuan kalori. 1 kalori menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu dari 1 gram air. Jumlah kalori pada sepotong roti berbeda dengan jumlah kalori pada sepiring nasi dan 1 buah pisang. Hal ini dapat terjadi karena jenis makanan yang berbeda akan mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh Ananda selama sehari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, Ananda akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk dan beristirahat.
Hal itu dapat terjadi karena pada saat berolahraga, kalori yang dibutuhkan tubuh lebih banyak sehingga membakar energi dari makanan yang Ananda makan juga lebih cepat dibandingkan jika Ananda hanya duduk dan beristirahat. Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, apa-apa sajakah zat-zat dalam makanan yang Ananda ketahui? Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Ananda, apa saja? Karbohidrat, Karbohidrat. Apa lagi? protein, Protein. Lalu apa lagi, Ananda? lemak, Lemak. vitamin, Vitamin. Dua lagi apa? mineral dan air. Mineral dan air. Iya, betul sekali Ananda. Ada 6 zat-zat yang terkandung dalam makanan kita. Yang pertama adalah karbohidrat, di mana karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Karbohidrat merupakan penghasil energi paling banyak bagi tubuh karena mengandung gula yang yang dengan mudah dapat diubah menjadi energi. Yang kedua adalah protein. Protein yaitu sebagian besar zat yang penyusun sel-sel tubuh hewan adalah protein. Fungsi protein terutama untuk membangun tubuh dan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan molekul organik yang berfungsi sebagai penghasil energi serta pembangun sel dan bagian-bagiannya, terutama untuk membangun membran sel. Dalam jumlah sedikit, jaringan lemak sangat berguna bagi tubuh, yakni sebagai pelindung di kala dingin dan panas. Fungsi utama lemak adalah sebagai cadangan makanan jika kebutuhan karbohidrat tidak mencukupi. Sampai di sini, apakah Ananda ada pertanyaan? Tidak, Bu. Yang keempat adalah vitamin, merupakan molekul organik kompleks yang berfungsi mengaktifkan kerja enzim dan membangun fungsi enzim. Yang kelima yaitu mineral, adalah zat organik yang diperoleh dalam jumlah kecil, akan tetapi mempunyai peranan sangat penting agar metabolisme dapat berlangsung normal. Dan yang terakhir adalah air. Penyusun terbanyak tubuhmu adalah air. Air berperan dalam berbagai proses dalam tubuh, baik proses pencernaan maupun dalam reaksi-reaksi kimia. Air merupakan pelarut yang baik. Oksigen dan nutrien-nutrien dalam makanan tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tanpa air. Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Nah, sampai di sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, tahukah Ananda apa itu sistem pencernaan pada manusia? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Proses memasukkan makanan dalam tubuh. Iya, betul sekali Ananda. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Yang pertama yaitu mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, makanan akan masuk kepada kerongkongan. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Itulah sebabnya jika kita makan tidak masuk ke dalam tenggorokan kita.
Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan merembes yang mendorong bolos ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Sampai di sini, adakah pertanyaan dari Ananda semua? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari Ananda, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ berbentuk J yang terletak di bawah rusuk terakhir sebelah kiri, yang panjangnya 20 cm, diameter 15 cm, dan pH lambung antara 1 sampai 3,5. Lambung adalah alat pencernaan manusia setelah kerongkongan. Makanan yang dapat ditampung oleh lambung berjumlah 1 hingga 2 liter makanan. Bagian dinding lambung tersebut terdiri dari otot-otot polos yang memiliki fungsi sebagai pengurus makanan. Otot-otot ini yang akan memecah makanan sehingga mencampurkan makanan dengan getah lambung. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerap atau ileum dengan panjang 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan dari hati akan mengemulsikan lemak yang akan membuat lemak akan larut di dalam air. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sepuh. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai 4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri tersebut mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau yang disebut dengan tinja atau fases dapat dikeluarkan melalui anus. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari Ananda? Tidak, Bu. Jika tidak ada pertanyaan dari Ananda, mungkin hanya sampai di situ materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu, adakah dari Ananda yang bisa menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Jadi, simpulan materi hari ini mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ utama berupa saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Dan ada zat-zat yang terkandung di dalam makanan. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan penghasil energi paling banyak bagi tubuh karena mengandung gula yang dengan mudah dapat diubah menjadi energi. Yang kedua, protein. Protein sebagian besar zat yang menyusun sel-sel tubuh hewan adalah
Protein. Fungsi protein terutama untuk membangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Yang ketiga, lemak. Lemak adalah molekul organik yang berfungsi sebagai penghasil energi serta pembangun sel dan bagian-bagiannya, terutama untuk membangun membran sel. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin merupakan molekul organik kompleks yang berfungsi mengaktifkan kerja enzim dan membantu fungsi enzim. Sebagai contohnya, yang pertama vitamin B atau yang disebut thiamin mempengaruhi berfungsinya dua enzim yang memicu terjadinya pernafasan aerobik. Tanpa vitamin B1, pernafasan tidak dapat berlangsung. Yang kelima, mineral. Mineral adalah zat organik yang diperlukan dalam jumlah kecil, akan tetapi mempunyai peranan sangat penting agar metabolisme dapat berlangsung normal. Yang keenam, yang terakhir, air merupakan pelarut yang baik. Oksigen dan nutrien dalam makanan tidak dapat memasuki sel-sel tanpa air, jadi juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Hampir semua reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita berlangsung di dalam air. Oke, terima kasih kepada Ananda. Ananda sudah bagus dalam meringkas. Jadi tadi kita belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Rangkuman Ananda sudah bagus, Ananda sudah paham. Jadi dari sistem pencernaan tersebut, saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh bahan-bahan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, serta zat-zat yang terlibat di dalam makanan tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, Ibu harap setelah ini Ananda bisa menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang mengandung gizi yang baik dan sehat agar kita terhindar dari penyakit. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan kasih tugas. Silakan Ananda jawab pertanyaan dalam buku paket kita halaman 204 dan dikumpul minggu depan. Kemudian jangan lupa Ananda baca materi mengenai zat aditif dan aditif. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Siap. Nah, berdoa selesai. Jika tidak ada, Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.